Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ya. Tadi sempat ada kendala. Kemarin kita sudah belajar tentang pengantar vektor ya. Nah, sekarang lanjutan dari pengantar vektor itu adalah vektor dalam sistem koordinat. Oke. Vektor dalam sistem koordinat. Nah, yang dibahas di sini adalah ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Oke. Sekarang kita bicarakan dulu yang ruang dimensi 2 terlebih dahulu. Nah, seperti kalian ketahui, sistem koordinat di ruang dimensi 2 bentuknya seperti ini ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Oke, X yang horizontal, Y yang vertikal. Kemudian di situ saya gambarkan sebuah vektor atau satu vektor di mana titik pangkalnya berhimpit dengan titik asal pada sistem koordinat tersebut ya. Oh, di sini saya tulis misalnya P begitu. Ya, titik P di sini, titik ujung pada vektor OP. Biasanya di sini U atau V, huruf notasi untuk vektornya, saya beri nama U di sini. Nah, di sini koordinat P di sini adalah merupakan komponen-komponen dari vektor U. Ya, berarti misalnya karena di sini saya menuliskannya U, biasanya komponen vektornya itu ya penulisannya menggunakan huruf dari vektor tersebut hanya diberi indeks 1, U2. Ya. Ini U1 di sini U2. Oke, maka vektor U dia mempunyai komponen vektor U1, U2. Atau vektor OP komponen vektornya U1, U2. Nah, sekarang kalau saya misalkan membuat satu lagi vektor W, dia di ruang dimensi 2 dengan komponen vektornya W1, W2. Oke. Vektor U dikatakan sama dengan vektor W jika arahnya sama. Dan karena vektor U punya komponen U1 dan U2 dan vektor W punya komponen W1, W2, maka vektor U dikatakan sama dengan vektor W jika komponen U1 itu nilainya sama dengan W1. Dan komponen 2 nilainya sama dengan W2. Ya, ini pakai dan. Dan ya, tentunya dia karena vektor jadi arahnya pasti sama. Ya, maka ketika arahnya sama dan masing-masing komponennya itu sama, U1 dengan W1, U2 dengan W2, maka vektor U dan vektor W dikatakan dua vektor yang sama. Nah, sekarang bagaimana dengan penjumlahannya atau operasi pada vektornya ketika vektor itu masuk di ruang dimensi 2? Nah, vektor U saya tambahkan dengan vektor W. Saya jumlahkan, maka sama dengan yang tadi ketika kita bicara tentang geometrinya, dia ditambahkan ya, maka ketika U dan W punya komponen, maka masing-masing komponennya ditambahkan. U1 ditambahkan dengan W1. Kemudian yang bagian yang kedua dari vektor tersebut, U2 ditambahkan dengan W2. Nah, kalau pengurangan bagaimana ya? Sama, hanya notasinya saja yang berbeda. Yang tadi dijumlah, sekarang ditambah. Tadi U1 dikurangi W1, U2 dikurangi W2. Ya. U1, U2, W1, dan W2 bukan vektor, tapi komponen dari vektor. U1, U2 komponen vektor dari U, W1, W2 komponen dari vektor W, di mana mereka itu adalah anggota bilangan real. Tidak harus positif, bisa vektornya nanti kalau saya mau gambar hadap sana, boleh ya. Nah, seperti itu. Jadi dia anggota real positif. Nah, ini kembali lagi ke sini operasinya. Nah, kemudian kalau saya punya K, dia skalar ya, saya kalikan pada vektor U, maka dia menjadi masing-masing komponen dari vektor U dikalikan dengan skalar tersebut. Nah, seperti ini. Ya, ini untuk vektor pada ruang dimensi 2. Ini dimensi 2 yang isinya hanya X dan Y. Kemudian bagaimana jika
jika vektornya berada di ruang dimensi 3. Saya hapus sebentar. Nah, jika dia berada di ruang dimensi 3. Nah, seperti ini. Sama, ya. Sama halnya dengan dimensi 2. Hanya kita menambahkan, kalau dimensi 2 dia hanya punya 2 komponen ya, komponen X dan komponen Y. Nah, kalau dimensi 3, dia mempunyai 3 komponen. Ini sumbu X, di sini sumbu Y, di sini sumbu Z ya. Nah, saya punya vektor ini, di mana titik pangkalnya berhimpit dengan titik asal dari sumbu koordinat tersebut. Di sini saya tulis P1 misalnya, nggak apa-apa. Berarti ini adalah vektor misalnya vektor S. Ya. Nah, vektor S ini dia mempunyai komponen ya sesuai dengan bagiannya S1, S2, dan S3. Di mana S1 adalah koordinat pada X-nya, S2 pada Y-nya, S3 pada Z-nya. Oke. Nah, kalau saya punya vektor T, nah vektor T, ini vektor T, sebentar, vektor T-nya kecil. Saya punya vektor T, maka komponennya adalah T1, T2, dan T3. Nah, kapan vektor S dan vektor T yang mereka berdua berada di ruang dimensi 3 dikatakan sama ketika arahnya sama dan masing-masing komponennya di setiap bagiannya itu juga sama. Jadi S1 sama dengan T1, S2 sama dengan T2, dan S3 sama dengan T3. Oke, ya, jadi sama dengan ini, hanya sama dengan ketika dia berada di dimensi 2. Hanya perbedaannya tambah 1 bagian ya, karena dia di dimensi 3 jadi tambah Z-nya. Oke, dimensi ruang. Nah, sekarang apa yang terjadi atau bagaimana ketika vektor S dengan komponen S1, S2, S3, kemudian vektor T, komponennya T2, T1, T2, T3, ini apa yang terjadi? Seperti apa? Kalau saya punya S, vektor S dikurangi vektor T, nah ini juga seperti apa? Kalau saya punya skalar K, saya kalikan dengan vektor S juga bagaimana? Ya. Nah, ini saya jadikan tugas lagi ya. Pertemuan ini seperti apa bentuknya ketika dua vektor dia di ruang dimensi 3 kita jumlahkan dan kita kurangkan serta kita kali skalarnya. Oke, sampai sini semoga tidak ada pertanyaan ya. Oke, kita masuk ke yang kedua. Oke, saya clear dulu. Nah, kemudian dari tadi saya memberikan contoh vektor dalam suatu sistem koordinat, titik pangkalnya selalu berimpit dengan titik asalnya. Pertanyaannya adalah apakah bisa suatu vektor itu tidak berimpit pada titik asal dari sistem koordinat ya. Dari tadi kita bicara di R3 saja, enggak apa-apa. Ini ya, tadi baik R3 maupun R2 saya memberi contohnya gini ya vektornya. Ya, bisa nggak atau ada nggak vektor yang titik pangkalnya maupun titik ujungnya tidak berimpit dengan titik asalnya? Jawabannya bisa. Nah, kemudian kalau bisa, seperti apakah bentuknya? Komponen-komponennya. Ya, sekarang kita akan pelajari di sini. Seperti apa komponen ketika titik pangkal dari vektor tersebut tidak berimpit dengan titik asalnya. Oke, saya punya sumbu koordinat di ruang 3 seperti ini ya. X, Y, Z. Saya menggambar vektor sembarang 1. Ini adalah titik asal dari sistem koordinat R3. Kemudian saya membuat lagi 2. Kemudian saya membuat satu vektor di mana vektornya titik pangkalnya itu berimpit dengan titik ujung yang vektor yang saya tulis OP1 deh. Ya, di sini OP2. Ya, berimpit di titik ujung vektor OP1 dan titik ujung dari vektor P1 P2 itu berhimpit pada titik ujungnya P2 ya. Yang ini, yang hitam ini saya beri nama vektor OP1. Oke.
Yang satunya yang bawah di sini saya beri nama vektor OP2. Nah, yang atas sendiri di sini saya beri nama P1, P2. Vektor P1, P2. Jelas sekali terlihat bahwa vektor P1, P2 dia tidak berimpit dengan titik pangkal dari P1, tidak berimpit dengan titik asal dari sumbu koordinat R3. Maka seperti apakah komponen dari P1 dan dari komponen vektor P1, P2? Nah, sekarang kita perhatikan dari sistem ini, sistem apa sih vektor yang sebelah sini ya, gambar ini. Nih, gambar ini ya, kita perhatikan. Di penjumlahan vektor yang telah lalu, kita punya ya, kalau sembarang vektor saya gariskan, kemudian terdapat vektor lagi, di mana titik pangkalnya itu berimpit dengan titik ujung vektor yang satunya, kemudian jalan ke vektor ke titik ujungnya, kemudian ada satu vektor di mana vektor tersebut titik pangkalnya berimpit dengan titik pangkal dari vektor yang satunya dan berujung pada ujung vektor yang satunya lagi, maka dia berupa suatu penjumlahan vektor secara geometris. Nah, berarti gambar ini bisa saya tuliskan menjadi bahwa vektor OP1 saya jumlahkan dengan vektor P1, P2, hasilnya adalah, ya betul lah, tadi penjumlahan vektor OP1, di sini titik ujungnya pada OP1, kemudian ujung dari P1 ini berimpit dengan titik pangkal P1, P2. Nah, berimpit di sini kemudian jalan ke sana, ya toh, berarti kan tambah antara OP1 dengan P1, P2. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah OP2. Oke, hasilnya di sini adalah OP2. Nah, maka kalian juga bisa menentukan bahwa P1, P2 itu adalah OP2, vektor OP2 dikurangi vektor OP1. Ya, nah sekarang seperti apa komponen-komponennya? Nah, tadi belum saya buat ya. Vektor OP1, misalnya saya punya dia komponennya X1, Z1. Oke, vektor OP2, lupa tanda notasi vektornya, kalian jangan lupa. Di sini X2, Y2, dan Z2. Nah, maka di sini saya punya OP2 tadi adalah X2, Y2, Z2, sementara OP1 adalah X1, Y1, Z1, maka sama dengan di sini adalah masing-masing bagiannya X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Nah, maka kita bisa menemukan komponen dari vektor P1, P2 dengan dengan kondisi bahwa titik pangkal pada P1 tidak berimpit dengan titik asalnya. Oke, nah seperti ini. Ya, hasilnya berarti saya punya vektor P1, P2 adalah X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Oke, nah sampai sini ya. Oke, ini materi hari ini. Kemudian saya harap sudah memahami ya, inti dari perkuliahan ini adalah mengenai bagaimana komponen-komponen vektornya, kemudian bagaimana ketika suatu vektor dia punya komponen dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan dari suatu skalar, dan ketika suatu vektor tersebut tidak berimpit, ya tadi di sini ya, yang ini ya, tadi tidak berimpit dengan titik asal dari sumbu koordinatnya. Ya, seperti apa bentuk atau seperti apa komponennya. Oke, ini saya akan berikan latihan untuk memperkuat tadi ya mengenai operasi pada suatu vektor di mana vektor tersebut memiliki komponen vektor ya. Tadi sudah yang nomor 1, sekarang yang kedua. Kalau saya punya vektor U, komponennya negatif 3, 1, 2, kemudian saya punya vektor V, 4, 0, negatif 8, kemudian saya punya vektor W, 6, negatif 1, negatif 4. Nah, kemudian yang akan ditanyakan, tentukanlah
Yang pertama, 2 dikalikan vektor V dikurangi 4 vektor U. Hasilnya seperti apa vektor ini? Kemudian yang kedua, saya punya 2 dikalikan vektor U dikurangi vektor V dikurangi vektor V. Nah, hasilnya seperti apa bentuknya? Atau komponen-komponennya bagaimana ketika saya operasikan seperti ini? Oke. Nah, itu untuk tugas yang kedua. Kemudian saya mau memberikan 2 soal lagi, ya tapi itu hanya sebagai latihan saja, kalian boleh tidak mengerjakannya, tapi saya harapkan mengerjakan ya, walaupun saya tidak meminta untuk dikumpulkan. Sebagai latihan saja untuk mengasah otak kalian, jadi nggak cuma hanya sekedar menerima materi, tetapi juga mengasahnya. Oke, ini latihannya yang saya berikan. Oke, ini sifatnya sunnah. Jadi saya tidak meminta untuk dikumpulkan ya, tetapi saya harap dikerjakan supaya kalian ngerti ya. Toh juga kalian mengerjakan ini bukan untuk saya, tapi untuk diri kalian sendiri. Tadi saya punya vektor U, saya tuliskan lagi ya. Nah, komponennya ini komponennya ini vektor V tadi komponennya 4, 0, negatif 8. Kemudian vektor W 6, negatif 1, negatif 4 ya. Nah, sekarang saya punya suatu persamaan. Ya, suatu persamaan vektor. Saya punya 2 dikali vektor U dikurangi vektor X, V ditambahkan sembarang vektor X itu nilainya sama dengan vektor 7X ditambahkan dengan vektor W. Pertanyaannya adalah tentukan vektor X tersebut. Ya. Hint-nya apa? Hint itu petunjuknya apa? Kalian misalkan vektor X itu dengan komponennya. Tadi kita lihat vektor U ada komponen vektor U ada 3 bagian ya. Negatif 3, 1, 2, vektor V juga iya, vektor W juga iya. Maka vektor X saya misalkan masing-masing bagiannya X1, X2, X3. Nah, nanti kalian akan bisa menentukan berapa sih komponen dari vektor X-nya. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya punya C1 dikali sembarang vektor dengan komponen negatif 2, 9, 6. Kemudian ada C2 negatif 3, 2, 1. Kemudian ada C3 dikalikan dengan komponen vektor 1, 7, 5. Di mana ketika mereka dikalikan hasilnya adalah suatu vektor dengan komponen 0, 5, 4. Pertanyaannya, selidikilah adakah nilai untuk C1, C2, dan C3 pada persamaan di atas. Nah, seperti ini. Cukup. Ini soal latihannya. Saya harap kalian bisa memahaminya. Kita selesaikan sampai sini ya untuk materi vektor dalam sistem koordinat. Kita akan berjumpa lagi di materi selanjutnya yaitu mengenai norm vektor atau panjang vektor. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.